Shalom teman-teman, sebelum kita memasuki pada firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan dengan gembira dan riang. Karena dirimu lah kami dapat hidup pada hari ini dan Kau berikan kami nafas pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan salah satu dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam firman Tuhan pada awal hingga akhir ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman dan kakak-kakak dan adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini bertemakan tentang cara berdoa yang benar kepada Tuhan. Ayat yang kita ambil pada pagi hari ini yaitu terambil dari Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang kedua yang berbunyi, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Baik, seperti yang kita ketahui dari ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, isi dari firman Tuhan ini berisikan tentang doa, yaitu doa untuk meminta perlindungan pada Tuhan dan juga meminta keselamatan pada Tuhan. Sepertinya kalimat pada ayat Alkitab ini adalah doa pagi, karena kita dapat melihat dari Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Jadi kalimat ini merupakan doa pagi. Jadi teman-teman, jadi meskipun kalimat dalam Alkitab ini singkat, tetapi memiliki makna yang begitu dalam ya. Meskipun istilahnya terlihat simpel, tetapi memiliki artian yang begitu besar. Jadi seperti yang pernah saya bicarakan waktu di video sebelumnya di cara berdoa yang benar, bahwa kita itu tidak boleh berdoa secara bertele-tele ya. Jadi meskipun doa kita mungkin pendek, singkat, ataupun tidak terlalu panjang, tetapi kita tulus kepada Tuhan. Kalau kita berdoa tulus kepada Tuhan dengan segenap hati kita, itulah yang lebih baik daripada misalnya kita berdoa panjang sekali, lebar sekali, ataupun kita menginginkan semua yang kita inginkan terkabulkan, tetapi kita kita tidak tulus kepada Tuhan. Kita hanya mengharapkan sesuatu kepada Tuhan tanpa adanya ketulusan di hati kita. Itu merupakan salah satu istilahnya kalau kita bilang itu merupakan egois ya. Kita hanya mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan Tuhan. Jadi apabila kita katakan seperti usaha mengkhianati hasil. Jadi meskipun kita berdoa banyak-banyak, tetapi tanpa didasari dalam nama Tuhan, istilahnya hasilnya tetap nol. Jadi alangkah baiknya jika kita berdoa dengan kesungguh-sungguh hati kita, maka dengan itulah Tuhan akan mendengarkan doa kita. Dan juga mungkin kita juga pernah berpikir bahwa kita pernah menginginkan sesuatu yang mungkin bisa cukup bilang mewah, atau yang ingin kita inginkan seperti saya menginginkan itu, saya menginginkan yang di sana, ataupun saya ingin memiliki dirinya ya. Nah, kita pun berdoa kepada Tuhan, dan mungkin Tuhan pernah memberikannya, tetapi tidak semua yang Tuhan berikan gitu. Dan kita mungkin pernah menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil gitu. Mengapa semua yang saya inginkan hanya sebagian yang Tuhan berikan? Itu merupakan salah satu pikiran yang sangat salah, teman-teman. Tuhan itu selalu mengetahui apa yang kita butuhkan. Jadi mungkin tidak semua yang kita inginkan itu merupakan sesuatu hal yang kita butuhkan gitu. Jadi misalnya Tuhan itu memberikan kita
kesehatan ya, seperti kesehatan, keselamatan, kemakmuran, kejayaan, dan juga keharmonisan gitu. Nah, tapi kita mungkin tidak tahu, tidak menyadari bahwa kita diberikan atau dikabulkan Tuhan dari salah satu ataupun 5 dari kebutuhan itu tersebut. Jadi mungkin kita berpikir bahwa kita meminta sesuatu barang kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikannya gitu. Itu merupakan salah satu hal yang mungkin tidak terlalu penting dalam hidup kita. Jadi Tuhan hanya memberikan atau mengabulkan doa-doa kita yang mungkin benar-benar sangat penting dalam hidup kita. Oke, mungkin seperti contoh dalam ayat Alkitab ini, seperti ayat yang di kedua ini ya kan, meskipun dari kalimat ini seperti Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Hanya ada 2 yang diinginkan, yaitu lindungilah dan selamatkanlah. Jadi hanya cukup 2 ini mungkin bisa kita, mungkin Tuhan bisa mengabulkan karena 2 ini merupakan salah satu hal pokok yang mungkin Tuhan kabulkan kepada kita. Dengan tanpa perlindungan Tuhan, kita tidak mungkin terselamatkan. Oke, mungkin sekian saja dengan cara berdoa atau hal berdoa. Mungkin cukup sekian dari ayat firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dengan cara mengambil dari ayat, yaitu salah satu dari ayat berdoa di pagi hari ya Tuhan. Jadi kami dapat mengetahui bahwa semua yang kami butuhkan bukanlah apa yang dibutuhkan kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang mengetahui apa yang kami butuhkan, dan juga kami dapat mendapatkan kebutuhan tersebut dalam hidup kami secara layak. Dan Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini juga memberikan perubahan pada hidup kami dalam hal menginginkan ataupun berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Baiklah teman-teman, sekian dari firman Tuhan kami pada firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata dalam pembacaan Alkitab ataupun mungkin kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, shalom, dan selamat beraktivitas.